Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelas 6A ingin mempresentasikan salah satu syarat dari kelulusan kami sebagai kelas 6, yaitu dalam mengurus jenazah atau tajhizul jenazah. Sebelum mengurus jenazah, dipastikan kita sudah mempersiapkan beberapa alat dan bahan seperti air. Di sini kami menyiapkan tiga jenis air. Yang pertama itu ada air biasa. Kemudian yang kedua ada air daun bidara dan air sabun. Bisa langsung dituangkan. Dan yang ketiga, di sini kami menyiapkan air kapur. Adapun alat-alat yang dibutuhkan di sini yaitu yang pertama ada waslap untuk membersihkan bagian tubuh jenazah. Kemudian di sini kami membutuhkan jari juga sebagai salah satu penutup aib mughallazo jenazah ketika setelah selesai dimandikan. Dan di sini kami menyiapkan dua buah handuk, yang mana handuk pertama digunakan untuk menutupi bagian aib mughallazo jenazah ketika saat dimandikan, dan yang kedua yaitu untuk membersihkan badan jenazah atau mengeringkan badan jenazah setelah dimandikan. Kemudian di sini kami menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh jenazah, kemudian kapas untuk menyumbat bagian telinga, hidung atau bagian kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran, dan gunting kuku digunakan sebagai untuk memotong kuku jenazah mungkin yang masih panjang. Kemudian di sini ada katembat digunakan untuk membersihkan bagian telinga, hidung jenazah dan gigi jenazah. Di sini kami menggunakan gunting untuk membersihkan atau untuk memendekkan kumis jenazah, dan di sini kami membutuhkan sarung tangan untuk membersihkan bagian kubul dan dubur jenazah ketika membersihkannya, dan sampo digunakan untuk membersihkan rambut jenazah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, di sini kami akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara memandikan jenazah dengan baik dan benar. Baiklah, sebelum memandikan jenazah, di sini kita membutuhkan handuk untuk menutup bagian aurat mughallazo jenazah. Bisa dipraktikkan langsung. Setelah itu, bagian jari jenazah sudah boleh ditarik, akan tetapi aurat mughallazonya harus tetap tertutup agar tidak kelihatan. Setelah bagian jari dibuka, kemudian mulailah kita membersihkan jenazah, seperti memotong kukunya, memotong kuku tangan dan kaki, membersihkan hidungnya, telinganya, dan lain-lain. Seperti apa? Dengan syarat bagian kanan terlebih dahulu. Setelah selesai dari kedua tangan, bisa dilanjutkan di kedua kaki jenazah. Dengan syarat yang sama, bagian kanan terlebih dahulu.
Setelah selesai memotong bagian kuku jenazah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membersihkan bagian telinga jenazah, hidung, dan gigi jenazah menggunakan katembat. Setelah selesai, posisikan jenazah dengan posisi setengah duduk. Kemudian perut jenazah bisa disiram menggunakan air sabun dengan menekannya secara perlahan agar kotoran dari bagian duburnya bisa keluar. Dalam hal ini disarankan kepada para petugas pemandi jenazah agar menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Sembari menekan perut jenazah dengan perlahan dan membersihkan bagian kubulnya. Dalam hal ini pastikan aurat mughallajo jenazah tetap tertutup dan tidak terlihat. Setelah dibersihkan, para petugas bisa memeriksa atau mencek apakah masih ada kotoran yang keluar dari bagian dubur dan kubur menggunakan kapas. Setelah dipastikan bersih, tidak ada kotoran yang keluar dari bagian kubur dan dubur jenazah, maka langkah selanjutnya yaitu mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk orang yang masih hidup. Dalam hal ini, mewudukkan jenazah menggunakan air biasa. Yang pertama yaitu membersihkan kedua tangan jenazah hingga pergelangan. Kemudian membasuh mulut jenazah dan memasukkan air ke dalam hidung jenazah 3 kali. Dalam hal ini harus dilakukan secara perlahan karena sesungguhnya jenazah juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang yang sedang hidup. Setelah itu membasuh muka jenazah sebanyak 3 kali. Adapun langkah selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan jenazah kanan terlebih dahulu dari ujung jari hingga sampai pangkal siku. Kemudian membasuh bagian kepala jenazah hingga telinga sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki jenazah kanan terlebih dahulu hingga pergelangan mata kaki. Dan disunahkan untuk menyela-nyela bagian
jari jemari jenazah menggunakan jari kelingking. Setelah jenazah selesai diwudukkan, langkah selanjutnya yaitu memandikan jenazah seperti mandi janabah. Dalam hal ini, yang pertama yaitu menyiram bagian kepala jenazah sebanyak 3 kali, sembari mengelus-elus bagian rambut jenazah. Adapun langkah selanjutnya yaitu membersihkan atau menyiramkan air ke bagian tubuh bagian kanan jenazah. Dalam hal ini, para petugas hendaknya memiringkan jenazah ke arah sebelah kiri agar memudahkan untuk menyiramnya. Sebanyak 3 kali. Dilanjut dengan bagian kiri tubuh jenazah dengan memiringkannya ke kanan dan disiram menggunakan air biasa sebanyak 3 kali. Adapun langkah selanjutnya yaitu mengguyurkan air atau menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh jenazah hingga merata. Diingatkan sekali lagi agar dipastikan aurat mughalladhah jenazah agar tertutup, agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah selesai memandikan jenazah dengan tata cara mandi janabah, langkah selanjutnya yaitu menyampoi jenazah. Kemudian menyiramkan air sabun ke tubuhnya sembari mengelap-ngelap tubuh jenazah menggunakan waslap. Aleh.
Setelah selesai menyampoi dan menyabuni jenazah, langkah selanjutnya yaitu membilas jenazah dengan menggunakan air biasa hingga bersih. Setelah jenazah dibilas hingga bersih menggunakan air biasa, langkah selanjutnya yaitu menyiramkan air kapur ke seluruh bagian tubuh jenazah agar jenazah tetap harum dan wangi. Langkah selanjutnya yaitu handukilah jenazah menggunakan handuk yang kering dan pastikan jenazah betul-betul tetap terjaga dan kering. Setelah selesai dalam proses memandikan jenazah, handuk atau basahan yang dipakai jenazah bisa diganti menggunakan jari. Dalam hal ini dipastikan aurat mughallazo jenazah agar tertutup dan tidak terlihat. Jenazah seperti ini dalam kondisi tertutup, maka jenazah bisa diangkat kemudian diletakkan di atas kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sebelum memandikan jenazah.